mulai, Mbak. Ya, Baik, kepada teman-teman diharapkan mematikan mikrofonnya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. baik. Terima kasih kepada Amanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tarawih. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di acara webinar pada siang hari ini. Tak lupa pula kita ucapkan sholawat berangkaikan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Pak Anil Hakim Syofra SPD MSI, dan para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk turut ikut serta dalam acara webinar yang bertemakan pengaruh gadget terhadap anak dan remaja, yang akan dinarasumberi oleh Shirley Rosvita. Kepada Shirley saya persilahkan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh gadget terhadap anak-anak dan remaja. Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu ada gadget, lalu daya kembang otak anak, yang ketiga gadget dalam perkembangan anak dan remaja, efek kesehatan, dampak positif menggunakan gadget, dampak negatif menggunakan gadget, ciri-ciri kecanduan gadget, cara mengatasi kecanduan gadget, dan cara menggunakan gadget. Yang pertama adalah pengertian gadget. Seperti yang kita ketahui, gadget adalah piranti yang berkaitan dengan perkembangan teknologi masa kini. Gadget adalah perangkat elektronik yang mempunyai fungsi khusus. Fungsi-fungsi itu antara lain sebagai media komunikasi, media untuk hiburan, media untuk mengakses informasi, dan lain sebagainya. Lalu gadget juga dirancang secara berbeda dan lebih canggih dibandingkan teknologi normal yang ada pada penciptaannya. Lalu apa saja sih yang termasuk gadget? Nah, gadget merupakan yang seperti yang kita ketahui, pasti kebanyakan orang mengira gadget itu hanya sebatas HP Android. Tetapi semua yang berhubungan dengan elektronik adalah gadget, termasuk laptop, tab, notebook, dan juga komputer. Lalu yang kedua, daya kembang otak anak. Menurut Jovita Maria Verliana, otak anak berusia di bawah 5 tahun masih dalam taraf perkembangan. Nah, perkembangan otak anak di bawah 5 tahun akan lebih optimal jika otak diberi rangsangan sensorik secara langsung, seperti meraba benda, mendengar suara, dan lain-lain. Jika anak di bawah 5 tahun menggunakan gadget secara berkelanjutan, apalagi tidak didampingi dengan orang tua, akibatnya anak akan fokus ke gadget saja dan kurang berinteraksi. Lalu selama tahun pertama, seorang anak harus mengembangkan suatu kepercayaan dalam dirinya. Pada tahun kedua, dia harus mengembangkan mengarah pada penemuan identitas dirinya. Dia harus tahu siapa dirinya. Lalu pada usia 2-3 tahun, banyak belajar mengenai berbagai macam koordinasi dan fisiomotorik. Lalu pada usia 3-5 tahun ditandai dengan usaha untuk mencapai kemandirian dan sosialnya.
Lalu yang ketiga ada gadget dalam perkembangan anak dan remaja. Ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, tahu banyak informasi dan pengetahuan. Lalu yang kedua, terampil dalam pemakaian teknologi. Yang ketiga, dapat menyalurkan minat dan bakat. Yang keempat, memperluas jaringan pertemanan. Lalu ada dampak negatifnya, yang pertama yaitu sulit konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, turunnya kemampuan sosialisasi. Yang ketiga, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, gadget ini juga berpengaruh terhadap kesehatan. Mungkin yang sering dirasakan itu biasanya seperti sakit kepala, sakit leher, lalu mata kering. Namun pada perkembangan, khususnya pada perkembangan anak-anak, biasanya mengalami keterlambatan bicara, lalu kesulitan untuk konsentrasi, penyebab obesitas pada anak karena kan anak kurang gerak, lalu melemahkan ingatan pada anak. Lalu yang kelima ada dampak positif menggunakan gadget. Ini merupakan dampak secara luas, dalam arti luas. Yang pertama yaitu komunikasi menjadi praktis dan sangat cepat. Nah, dengan kita menggunakan gadget, otomatis komunikasi kita menjadi lebih praktis dan lebih cepat. Lalu tidak gaptek atau gagal teknologi. Membantu mengerjakan tugas itu dengan mudah dan cepat, lalu menambah ilmu pengetahuan, memperluas pasar perdagangan seperti pasar online, misalnya perdagangan online di aplikasi-aplikasi yang kita ketahui saat ini, lalu memperluas jaringan pertemanan. Yang keenam ada dampak negatif menggunakan gadget. Ini sama ya, dampak negatif dalam arti luas. Yang pertama yaitu meningkatkan resiko kanker dan kerusakan kesehatan fisik. Lalu lunturnya adat kebiasaan yang berlaku di daerah, cenderung autis atau asik dengan gadgetnya sendiri. Lalu kehilangan skala prioritas waktu dan pekerjaan, lalu mudah menyerah, malas melakukan pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran. Lalu yang ketujuh ada ciri-ciri kecanduan gadget. Yang pertama itu terpapar gadget 2 jam per hari. Seperti yang kita ketahui, negara kita, Indonesia merupakan negara yang kecanduan gadget lebih dari 2 jam per hari. Lalu yang kedua, mudah marah. Ciri-ciri kecanduan gadget ini salah satunya itu mudah marah karena kita sulit mengontrol emosi pastinya karena gadget ini. Lalu pembicaraan hanya soal gadget, sulit mengatur diri, dan mengabaikan lingkungan sekitar. Lalu yang kedelapan, cara mengatasi kecanduan gadget. Nah, orang tua itu harus membuat aturan secara konsisten, yaitu jika orang tua telah membuat aturan, gadget harus dilengkapi dengan konten yang bisa diakses, lalu kapan anak bisa mengakses, baru waktunya itu diatur berapa jam atau berapa lama anak bisa mengakses. Setelah itu, mengalihkan perhatian anak. Nah, ini bisa dengan mengajaknya bermain atau melakukan hal-hal yang dia sukai. Lalu batasi akses penggunaan. Seperti yang saya bicarakan tadi, batasi akses penggunaan ini bukan hanya untuk anak-anak saja, namun juga pada remaja, orang tua juga harus membatasi akses penggunaannya. Lalu sediakan permainan alternatif. Contoh yang baik dari orang tua. Nah, ini sering terjadi jika kita sebagai orang tua atau orang tua sedang bermain gadget di depan anak misalnya, lakukan itu sebagai edukasi saja, jangan terlalu keseringan karena pastinya anak akan mencontoh apa yang orang tua lakukan. Lalu perbanyak waktu bersama anak, jangan orang tua sibuk dengan gadget, lalu anak sibuk dengan gadget jadi tidak ada waktu dengan orang tua. Yang kesembilan yaitu cara menggunakan gadget dengan baik. Yang pertama, gunakan aplikasi yang menunjang aktivitas. Lalu yang kedua, hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Gunakan ketika kamu membutuhkan. Manfaatkan pada waktu yang senggang. Lalu ingatlah bahwa smartphone itu hanya alat, jangan sampai kita diperalat oleh smartphone tersebut.
lalu tinggalkan smartphone sebelum tidur. Nah, ini mungkin sering terjadi kepada kita semua, bukan hanya saya, namun kepada kita semua. Terkadang untuk tidur saja kita membawa smartphone. Nah, mungkin dengan materi ini kita bisa mengetahui dan bisa mengurangi aktivitas kita untuk menggunakan gadget. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Materinya. Kepada para peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, saya akan menutup webinar ini. Kita tutup webinar hari ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Saya selaku moderator berterima kasih kepada para peserta telah memberikan kesempatan waktunya untuk berada dalam webinar pada siang hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sesi dokumentasi ya, weh.